akan segera menghindar secepat kilat. Kalau enggak bisa beda lagi ceritanya nih. Coba kakak kameramen, kasih gambar wide-nya. Kita lagi ada di mana sih? Walah dalah, ini mah kita sedang berada di arena pemanah berkuda, teman. Pantas saja banyak anak panah yang terbang berseliweran. Memanah berkuda, skill dasarnya berbeda dan tidak saling terkait, teman. Jadi diperlukan kemahiran level dewa untuk dapat melakukan aksi seperti ini. Saat mau memanah target, penunggang harus melepaskan kedua tangan dari tali kekang. Oleh karena itulah, memahami karakter kuda yang akan kita tunggangi sangatlah penting. Kuda merupakan salah satu hewan yang cerdas, teman. Ia juga dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi. Salah satunya adalah mendengar suara anak panah saat dilesatkan. Kuda yang tidak terlatih bisa saja kaget karena mendengar suara yang keras di dekat telinganya. Nah, itulah fungsinya latihan. Selain agar terbiasa, kuda akan merasa bahwa ini bukanlah ancaman baginya. Wits! Waduh, ada apa ini? Kalau lihat gelagatnya sih seperti mau perang. Serius bener, otak jadi takut nih. Kemana? Siap? Siap. Ayo kita berangkat. Walah, ternyata mau latihan memanah. Otan sudah takut aja. Sob, ngomong kayak dari tadi. Teman, sobat Otan ini memang terkenal punya fisik yang kuat dan larinya pun sangat kencang. Gak heran kan kalau ia dipilih menjadi kendaraan saat berperang? Nah, terinspirasi bagaimana kuda dipakai untuk berperang, muncullah olahraga panahan berkuda. Gabungan dua olahraga, yaitu memanah dan berkuda. Bahasa kerennya, horseback archery. Tuh, mereka bisa memanah dari atas kuda yang berlari kencang. Sungguh terlalu keren. Nah, kalau penunggangnya ini namanya Kak Ayas. Weleh, penampilannya mirip prajurit kerajaan. Wow, Kak Ayas Kermax alias keren maksimal. Nah, waktunya kita kenalan sama atlet panahan berkuda lainnya. Ada Arum Naslus Sobah, Kak Arum. Kak Arum sekarang berusia 13 tahun, teman. Dan bulan Agustus 2021 lalu menorehkan prestasi membanggakan untuk Indonesia. Apa itu? Menjadi juara umum dalam turnamen International Horseback Archery Championship 2021 di Turki. Kermax, Kak! Keren maksimal! Ini dia Kazaki, peraih juara 2 kejuaraan International Horseback Archery di Iran. Selain memanah sasaran depan dan bawah, Kazaki juga akan memanah sasaran di atas. Tenang, kita lihat. Ya, kena! Wow, keren Kazaki. Dan sampai ke target pamungkas nih. Loh. Tapi kemana busurnya Kazaki? Kok berubah jadi pedang? Wow, ternyata sasaran kali ini buah semangka. Dan kena deh. Sungguh luar biasa memang. Terbaik.
Tiba-tiba saja Sobat Otan ini marah dan coba menyerang pawangnya. Kamu kenapa, Sob? Semuanya kan bisa kita bicarakan baik-baik. Otan harus cari tahu penyebabnya. Paman Editor, tolong putar ulang semuanya dari awal dong. Ayo, sadaya Nakadaria. Ayo kesenian kuda renggong pentas. Pokoknya mah bakal rame pisan. Gimana teman? Otan sudah pantas belum jadi orang Sunda? Iya teman, si kuda yang marah tadi ternyata bagian dari pertunjukan si kuda renggong. Iya, kalian sudah pada tahu kesenian kuda renggong belum? Itu loh, kesenian tradisional dari Jawa Barat yang menampilkan kuda sebagai pemeran utamanya. Kuda yang pada umumnya diajak berlari kencang, di sini dilatih agar bisa berjoget, agar senada dengan iringan musik. Biasanya dalam satu kali pementasan, terdapat 4 kuda yang menari bersama-sama. Nah, karena kuda-kuda ini begitu terampil, maka nggak heran kalau kesenian ini disebut renggong, yang bermakna keterampilan. Tarik, Sob! Jangan kasih kendor! Ayo, Kang! Ajak Kak Dinda naik kuda sambil berjoget, biar suasana semakin ramai dan seru. Biasanya saat pentas berlangsung, kuda ditunggangi oleh seseorang yang punya hajat sambil berjoget. Tenang, ini aman kok untuk Sobat Otan dan orang yang menaikinya. Karena pada kaki kuda terdapat otot tendon yang bisa meredam getaran berlebih. Nah, ini dia jawaban si kuda yang Otan kira ngamuk tadi, teman. Otan baru ingat, setelah menari, kuda-kuda ini akan menampilkan satu atraksi lagi, yaitu silat kuda. Atraksi silat kuda adalah salah satu varian atraksi dalam kesenian kuda renggong, teman. Aneka pose menawan dan membahayakan bisa dilakukan Sobat Otan ini. Mirip banget kalau lagi silat deh. Ada jurus berdiri, menyerang dengan kaki depan, dan mencekik lawan tandingnya. Lagi-lagi Kak Dinda disuruh ikut partisipasi dalam silat kuda ini, teman. Eits, bukan sebagai pawang yang melawan si kuda ya, melainkan Kak Dinda akan menari di atas kuda. Goyang terus, Kak! Adegan seperti ini tidak membahayakan bagi si kuda, teman, karena kuda memiliki struktur punggung yang baik, sehingga mampu menopang beban. Tapi kalian jangan coba-coba lakukan adegan ini sendiri tanpa didampingi oleh ahli ya. Loh, sekarang Kak Dinda malah diajak untuk ikut atraksi kuda berdiri. Duh, Otan yang deg-degser nih liatnya. Saat kuda mengangkat kaki depannya untuk berdiri, Sobat Otan ini menggunakan otot tendon yang lentur untuk menopang tubuhnya yang berat. Itulah mengapa kuda bisa tidak cedera dalam melakukan aksi ini. Cakep! Teman, Sobat Otan ini bernama Raja. Raja sudah sangat terlatih untuk melakukan aksi kuda renggong. Bahkan ia sampai menyabet juara 2 untuk kategori kuda renggong tingkat Jawa Barat. Sepak terjangnya di dunia renggong sudah tidak diragukan lagi, teman. Jadi jangan heran kalau Raja dari G-Boy Group ini sudah banyak fans alias penggemarnya. Raja merupakan salah satu kuda kesayangan si Abah. Setelah pentas, biasanya Raja akan dimandikan. Selain bersih, mandi juga akan menurunkan suhu tubuhnya yang panas setelah pentas. Raja juga akan dipijit bagian kakinya agar lebih rileks. Pijit juga membantu otot-otot kuda agar tidak kram pasca pentas berlangsung. Nah, inilah proses latihan menari kuda renggong si Raja, teman. Sebelum ia belajar menghentakkan kaki-kakinya, kuda akan diajak berjalan terlebih dahulu. Setelah beberapa putaran, kuda akan mendapatkan kode dari suara si pawang. Sedikit demi sedikit, kecepatan kuda diturunkan hingga berhenti. Tapi dalam posisi berhenti, kaki kuda harus tetap bergerak seperti menari.
Saat pentas, pawang sebenarnya juga memberikan kode melalui suara. Namun, suara hanya terdengar untuk kuda karena jarak pawang dan kuda yang dekat. Setelah itu, yang tidak kalah menarik adalah latihan silat kuda, teman. Agar kuda dapat berdiri, kita harus menarik bagian tali kanan dan kirinya agar kuda mendapat hentakan. Tidak hanya itu saja, suara keras yang diberikan pawang juga membuat kuda menjadi lebih bersemangat lagi. Sebenarnya, kuda memang biasa berdiri dengan kedua kakinya jika kaget karena sesuatu. Nah, dalam latihan ini, kuda dilatih agar terbiasa berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Asik, hari lagi cerah nih teman. Pas banget buat jalan-jalan mencari angin segar sekaligus melepas penat. Tuh lihat, si Mencit rupanya baru mau keluar dari peraduannya. Bangun tidur kesiangan ya kamu sob. Ayolah gerakan badanmu, cari kesibukan di luar sana. Rupanya kamu masih males-malesan nih. Celingak, celinguk, kesadaranmu belum ngumpul nih kayaknya. Astaga, sungguh tak terduga. Tak dinyana, tak disangka, tiba-tiba burung celepuk datang menyergapnya. Rupanya kelincahan si tikus tak sebanding dengan kecepatan terbang dan sergapan si burung celepuk. Aduh, kalau begini sih tentu susah lolos dari cengkraman cakarnya. Cakar si burung celepuk memang sangat kuat dan tajam. Dengan naluri buasnya, sekali terekam, ia mampu membuat mangsanya lumpuh tak berdaya. Tajam kukunya tentu mampu mengoyak daging dan otot korbannya. Om editor, tolong bantu Otan. Ulang kembali adegannya dong. Kok tiba-tiba bisa datang si celepuk? Muncul dari mana dia? Si celepuk memang termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Tapi bukan berarti ia tidak bisa berburu di terang hari. Otan ingat sekarang, burung celepuk memang punya pendengaran yang tajam. Rupanya tadi ia telah mengetahui keberadaan tikus yang keluar dari serasa pohon. Otomatis ia langsung sigap mengikuti gerak sasarannya. Penglihatannya juga sangat tajam. Kalau mangsa sudah diketahui keberadaannya, pantang lolos dari intaiannya. Wush! Dan kena deh. Hanya dalam sekali sergap, si Mencit malang ini langsung masuk ke dalam menu makannya hari ini. Mungkin begitulah rantai makanan di alam. Otan ikutan bersedih untuk si tikus. Itu kan paman juru kamera. Lagi ngapain tuh sama si Bolang? Yuhu, paman. Otan ada di sini nih. Jadi syuting Otan kan hari ini? Yalah, Otan dicuekin. Otan gak diajak syuting nih hari ini. Awas ya. Mereka kayaknya serius sekali. Lagi nyari apa sih? Oh alah, rupanya paman lagi cari sarang burung celepuk ini. Hei, kenapa nggak tanya Otan aja tadi? Otan kan juga tahu. Karena apa? Karena mereka tidak punya uang. Salah, maksud Otan karena mereka adalah sobat Otan. Ternyata di sarangnya ada anakannya juga. Ada 2. Duh, imut-imut banget mereka. Oh iya, itu ada 1 ekor ya? Kamu lihat 1 apa 2 itu? 2. Oh, ada 2. Di situ, kalau di situ ada banyak. Itu di situ itu? Iya. Oh, kayaknya tinggi nih mas. Kita kan nggak bisa ngambil gambar dari bawah nih. Dari bambu dulu. Nah Tan, ini lokasi sarang burungnya ada di atas. Jadi kita nggak bisa ngambil gambar dari bawah. Makanya kita harus bikin rencana nih untuk bikin panggung supaya kita bisa ngambil gambar kameranya dari atas. Kita bikin yuk. Ayo kerjasama. Burung celepuk memang
memang suka membangun sarang di tempat yang cukup tinggi. Lubang-lubang pohon atau di celah-celah akar tanaman tanduk rusa yang menggantung seperti ini cukup baik untuk dijadikan tempat mereka berlindung. Makanya paman juru kamera butuh panggung yang juga tinggi agar dapat sudut yang bersih dan gambar yang baik. Tapi ingat ya paman, jangan terlalu dekat dengan sarang kalau bikin panggungnya. Otan khawatir mereka akan terganggu dengan kehadiran kita. Otan yakin paman juru kamera juga ngerti lah. Sudah jadi keahlian sehari-hari dong ya. Bahan-bahan yang dipakai saja yang ada di sekitar kebun ini. Kita perlu beberapa batang kayu, beberapa bilah bambu, paku, dan juga tali untuk mengikat. Untung saja paman-paman dari desa sekitar mau bantu paman juru kamera untuk membuatkan panggung di atas pohon ini. Kalau soal begini sih, mereka jagonya. Tuh, teman-teman di rumah kebayang kan betapa repotnya usaha tim liputan si Otan untuk mendapatkan gambar di alam seperti ini? Disitulah letak tantangannya. Bagaimana bisa dapat gambar yang bagus tanpa mengganggu keberadaan sobat-sobat Otan di alam sana? Si burung celepuk memang tergolong sebagai hewan yang rawan kepunahan atau vulnerable. Keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang. Jadi, jangan sekali-sekali menangkap, memiliki, apalagi memperjualbelikan sobat Otan ini ya. Semoga sepupu burung hantu ini tetap lestari keberadaannya. Nah, Tan, sekarang panggungnya sudah jadi kita bisa ngambil gambar burungnya dari jauh tanpa mengganggu dia. Yang kita naik ya. Biar masih bayi, makan kalian lahap juga sob. Sejak kecil, anak celepuk sudah diajarkan memangsa berbagai makanan. Mulai dari serangga kecil, reptil kecil, amfibi kecil seperti katak dan juga mamalia kecil seperti tikus. Ini mungkin yang dinamakan tak kenal maka tak kenyang. Ya, maklum saja, mereka kan memang pemakan daging alias karnivora, seperti serangga. Sob, lihat, itu ada ular. Gawat, ia merambat naik ke tempatmu. Segera bangun dan tersadar, Sob, bahaya datang mengancam. Nah, oh my god, benar kan Otan? Kegigit deh. Untung saja segera lepas. Perhatikan deh teman, rupanya bulu tebal si celepuk menjadi berkah untuk pertahanannya. Karena bulunya tebal, si ular hanya menggigit bulunya saja. Sedangkan tubuh si celepuk malah tak tersentuh sama sekali. Hebat juga kamu, Sob. Dan begitu terlepas, si celepuk langsung terbang melepaskan diri. Untung kamu selamat. Wait, jangan kemana-mana ya. Nonton terus Otan dan sobat-sobat Otan. Karena Otan mau bagi-bagi rejeki teman. Yang berhasil menjawab sesuai ketentuan akan mendapat hadiah yang keren maksimal. Untuk keterangan kuis lebih lanjut, ikuti akun media sosial Instagram @megasintrans7. Waktunya Otan berbagi. Yang mau hadiah, ayo merapat. Pertanyaannya, Kak Arum, si atlet kuda panahan, bulan Agustus 2021 lalu menang di negara apa, hayo? Yang nonton lengkap tayangan Otan pasti tahu dong ya. Jawabannya kirim ke akun media sosial Instagram @megasintrans7. Otan tunggu ya.